Jemaat, kini tiba saatnya untuk kita memulai ibadah rumah tangga kita di rumah masing-masing. Mari kita beribadah. Jemaat, dipersilakan berdiri. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6, bait 1 dan 3. Masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaan. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di surga dengan bersujud, sembah Anak Domba yang Maha Kudus. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala karunia-Mu kepada kami, sehingga di hari ini kami jemaat-Mu boleh beribadah lagi di rumah kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang akan mengikuti ibadah di malam ini, agar ibadah yang kami lakukan dari awal pertengahan sampai selesai mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Mazmur pujian dari Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus
untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih karena sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Marilah berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada kitab Ulangan 10 ayat yang ke-20 sampai 22 yang menyatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatanmu yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Renungan hari ini terambil dari kitab Ulangan 10 ayat yang ke-20 sampai 22. Itu diberi judul Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah unsur terpenting dalam kehidupan orang percaya. Nah, pertanyaannya adalah, takutnya yang bagaimana? Ada banyak orang yang diantaranya itu takut akan banyak hal, seperti takut akan ketinggian, takut akan keramaian, takut akan hari esok, dan takut yang lain sebagainya. Takut akan Tuhan bukanlah dalam hal-hal seperti itu. Pengertian takut akan Tuhan menjadi jelas kalau kita mengerti siapa dan seperti apa Tuhan itu. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 10. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan, hal tersebut kita dapat ketahui dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat yang ke-15. Coba saya akan bacakan buat kita semua. Kitab Ulangan 10 pasal 10 ayat ke-15 yang menyatakan, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa sampai sekarang ini. Nah, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, maka Tuhan membentuk secara khusus bangsa Israel menjadi bangsa khusus milik Tuhan. Karena Tuhan jatuh hati atau Tuhan terpikat pada nenek moyang bangsa Israel. Tuhan itu tidak minta banyak dari mereka. Tuhan telah melakukan banyak hal besar dan ajaib pada bangsa Israel.
ketika Tuhan menolong dan terus mengasihi bangsa Israel, Tuhan tidak meminta banyak untuk hal atau hal apa saja kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Ada yang tahu apa itu yang diminta oleh Tuhan? Kalau kita baca dari kitab pasal 10 ini, itu ada 3 hal dalam pembacaan kita. Yaitu kita bisa baca dalam Keluaran 10 ayat yang ke-12, ayat yang ke-20 dan 21. Yakni yang pertama, Tuhan itu meminta mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Yang kedua, memuji dan beribadah pada Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah hidup menurut jalannya atau hidup menurut ketetapan firman Tuhan. Lalu apa tujuannya bangsa Israel diminta untuk ini? Yaitu tadi yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, memuji dan beribadah pada Tuhan, hidup menurut jalannya atau hidup menurut ketetapan firman Tuhan. Tujuannya dari semua itu adalah supaya bangsa Israel menikmati semua berkat yang disediakan oleh Tuhan. Ini bisa kita baca dalam Ulangan 10 ayat 13 sampai 14. Atau supaya bangsa Israel dapat menikmati bumi dan isinya yang diciptakan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata terima kasih. Berterima kasih adalah kosakata yang mudah dipahami. Berterima kasih menjadi atau berterima kasih atau terima kasih terjadi karena kita lebih dahulu menerima kasih dari orang lain. Dalam bentuk apa aja? Misalnya ditraktir teman atau mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang lain dan berterima kasih yang lainnya. Terima kasih adalah kata yang seharusnya diucapkan sebagai bentuk sopan santun atau sebagai bentuk bahwa kita ini adalah orang yang tahu berterima kasih. Dan berterima kasih memiliki arti yang sama dengan mengucap syukur. Sehingga mengucap syukur sama dengan wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kita sudah diberi anugerah kehidupan, keselamatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang sudah menerima kasih Tuhan, beradabnya kita sebagai manusia dapat diukur dari kita bersedia berterima kasih pada Tuhan dalam bentuk atau dalam wujud. Yang pertama tadi itu mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, memuji dan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah hidup menurut jalannya atau hidup menurut ketetapan Tuhan atau firman Tuhan. Jadi berdasarkan kitab Ulangan pasal 10 ini, apabila kita tidak mengasihi Tuhan, tidak memuji dan beribadah kepadanya, dan tidak hidup menurut jalan dan atau ketetapan Tuhan, maka kita bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih pada Tuhan. Atau kita termasuk orang yang tidak tahu bersyukur pada Tuhan. Padahal hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dunia saat ini digoncangkan dengan yang namanya wabah corona atau
yang lagi tren namanya itu COVID-19. Sehingga menimbulkan banyak kegelisahan dan ketakutan terhadap penyakit tersebut. Bahkan saat ini lebih banyak orang yang takut akan penyakit daripada orang yang takut akan Tuhan. Kita perlu menggali Alkitab lebih dalam lagi, karena dengan takut akan Tuhan, kita tidak akan terlalu ketakutan terhadap masa depan atau hari esok. Dengan takut akan Tuhan, kita juga tidak terlalu ketakutan dengan berbagai persoalan, tantangan, atau percobaan dalam kehidupan. Karena kita yakin bahwa Tuhan kita itu maha dahsyat. Seperti dikatakan dalam kitab Keluaran 15 ayat ke-26. Saya akan bacakan. Kitab Keluaran 15 ayat ke-26 yang menyatakan, firman-Nya, jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dalam kehidupan di rumah tangga, orang tua yang takut akan Tuhan, maka keturunannya juga pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan hidupnya juga akan dipenuhi dengan ketentraman, seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal 14 ayat ke-26. Saya juga akan bacakan. Kitab Amsal 14 ayat ke-26 yang menyatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi takut akan Tuhan adalah ketetapan hati. Dan pikiran orang percaya tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikirannya, ucapan dan tindakannya sebagai ekspresi kepada Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan berusaha untuk hidup seturut firman-Nya, menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan atau dosa dengan kerelaan hatinya sendiri, bahkan bukan karena paksaan atau karena dorongan dari orang lain. Orang yang takut akan Tuhan tahu mana dosa, mana tidak. Orang yang takut akan Tuhan tahu mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan Alkitab telah memberitahu semuanya itu. Mari kita mulai membiasakan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, untuk belajar hidup menurut jalannya atau hidup menurut ketetapan firman Tuhan. Dan mari kita bangun kehidupan kita di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan atau usaha kita. Begitu juga dalam kehidupan dimanapun kita berada, semuanya dalam takut akan Tuhan. Karena dengan takut hidup akan Tuhan, justru akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan ketentraman, dan supaya kita dapat menikmati semua berkat yang disediakan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus,
Satu lagi. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 22 ayat 4 saya akan bacakan. Amsal 22 ayat yang keempat yang menyatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya ulangi sekali lagi. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian dan firman-Nya. Amin. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab banyak Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berterima kasih ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena perlindungan Tuhan telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami dan memberkatinya. Segala puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Malam ini kami boleh melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Berterima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam ibadah ini Engkau sudah memberkati dan memberi hikmat kepada kami semua. Dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan, boleh menjadi kekuatan baru dalam setiap hidup kami. Bapa di sorga, tuntunlah kami agar kami selalu setia mencari dan mengandalkan Engkau dimanapun kami berada. Sebagai manusia, kami sangat terbatas sehingga kami selalu memohon dan mengandalkan Engkau sebagai penolong hidup kami. Maka dalam doa ini kami berdoa kepadamu dalam setiap pergumulan hidup kami, kiranya Tuhan menguatkan kami, menuntun kami dalam persoalan hidup keluarga kami semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya bila kami mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami, maka Tuhan akan menjawab dan mendengarkan segala permohonan kami melalui doa-doa kami. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh atau sakit, yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang mendambakan hadirnya anak dalam kehidupan mereka, buat jemaat yang sedang dalam berbeban berat dan sebagainya. Tuhan hampiri dan dengarkan seruan doa-doa mereka.
Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan mengabulkan apapun yang mereka inginkan. Terima kasih ya Tuhan untuk yang mengalami pergumulan atau sakit, Engkau sembuhkan. Yang mengalami yang kuat, yang lemah Engkau kuatkan. Yang memiliki pergumulan berat, Engkau berikan solusi atas permasalahan hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, persoalan hidup kami akan Tuhan selesaikan. Tuhan akan memberikan kelegaan dan mengabulkan doa dan keinginan kami semuanya, Tuhan Yesus. Tidak lupa pada malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Untuk para pemimpin kami, baik yang ada di pemerintahan pusat sampai jajaran yang terendah ya Tuhan Yesus. Biarlah amanat yang diberikan kepada mereka dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan saat ini Tuhan, negara kami juga sedang mengalami bencana COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi pemerintahan bangsa kami, Engkau melindungi tim medis dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Kami percaya Engkau memberikan perlindungan serta penyertaan kepada kami hingga kami terbebas dari virus apapun. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk kegiatan pelayanan di gerejamu GPIB Marturia Lojanan, mulai dari Bapak Pendeta, Presbiter, seluruh pengurus pelkat, komisi-komisi, dan yang terlibat dalam ibadah online ini ya Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat kepada kami semua agar apapun yang kami lakukan, Engkau melihat ini hanya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa yang sempurna ini hanya kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus, yang akan menyempurnakan dan mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 80, bait pertama dan ketiga. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu
sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini, agar menjadi berkat dalam karya, kasih, dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Gita Bakti 214, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya.